Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahra as-siyam wal qiyam wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati wal bayan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jemaah sekalian, para shaimin dan shaimat, qaimin dan qaimat, yang mudah-mudahan kita, keluarga kita, orang tua, bahkan anak cucu keturunan kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan yang kita juangkan dan upayakan adalah bukan hanya sekedar kemuliaan yang ada di dunia. Bahkan orang-orang beriman memperjuangkan nilai kemuliaannya di hadapan Allah adalah terletak pada titik akhirat. Mudah-mudahan dunia akhirat kita aman, nyaman dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat tahmid Begitulah orang bijak menyikapi berbagai macam nikmat yang Allah berikan, kurnia yang tidak terhitung, anugerah yang tidak terbilang. Seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya sekedar dia mengucapkan kalimat tahmid saja dengan zikirnya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Engkau ya Allah. Sanjungan hanya untuk Engkau ya Allah. Di situ Allah sudah catat menjadi golongan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita manusia setiap hari, setiap saat, masa dan era apapun, selama hidup di bumi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah curahkan dan tumpah ruahkan nilai kenikmatan yang begitu banyak. Sampai-sampai Allah pernah tantang kita. Di surah Ibrahim Allah nyatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika saja kalian ingin mengurai satu persatu nikmat yang telah kuberikan, apa saja kurnia yang telah kukurniakan, niscaya engkau tidak akan pernah mampu menghitungnya. Teknologi semutakhir apapun ditemukan oleh negara yang begitu besar, konon katanya tidak akan pernah mampu menghitung nikmat Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari melek mata kita sampai pejamkan mata kita. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan, khususnya kita para peserta Ramadan, nikmat yang tidak tertandingi daripada nikmat-nikmat Allah yang lainnya adalah nikmat Allah jadikan bulan Ramadan di dalamnya terdapat nilai keutamaan. Alhamdulillah. Yang barangkali di mana-mana saya katakan nikmat keutamaan Ramadan ini hanya Allah spesialkan dan Allah khususkan hanya untuk umat Rasulullah SAW. Ini salah satu nilai kedudukan yang paling utama yang Allah berikan hanya untuk umat Rasulullah SAW. Adam, Nuh, Hud, Saleh, Syuaib, Yakub, Musa, Ibrahim, Nabi Allah Isa, jelang Nabi Muhammad, semuanya Allah berikan Ramadan. Tapi nilai keutamaan Ramadan, fadilah yang terdapat di dalamnya, hanya Allah khususkan saja untuk mereka umat Rasulullah SAW. Karena itu tidak ada kata selain maksimalkan nilai ibadah Ramadan kita. Boleh jadi Ramadan kita tahun ini adalah yang terakhir.
Atau boleh jadi hari ke-9 ini adalah hari yang terakhir kita bersedap-sedapan di hadapan Allah. Kita ibadah kepada Allah. Di paginya, siangnya, petang sampai menjelang kita iftar, kita masih beribadah kepada Allah. Ternyata qiyamul lail kita, sholat sunat tarawih kita adalah malam ke-8. Tadi malam itu adalah yang terakhir. La haula wala quwwata. Orang-orang soleh, orang-orang yang baginya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kalau sudah menemukan dan mendapati Ramadan, tidak ia berikan satu era pun, satu saat, satu detik pun terlewatkan tanpa nilai ibadah di dalamnya. Enggak ada itu. Hanya orang yang mengerti tentang betapa hebatnya hamparan red carpet yang Allah berikan kepada kita, nilai Ramadan, rahmat Allah berikan, kasih sayangnya Allah, maghfirah Allah siapkan, Pak, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah dengan datangnya Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan kepada kita, para pendosa, hamba-hambaku, silahkan kemari saya, kemari. Cuci bersih dosamu. Bumi hanguskan semua kemaksiatan yang tempoh lalu engkau lakukan. Ini Ramadan, ajalnya, momentumnya. Bahkan saya punya guru mengatakan, kita beristighfar atau tidak beristighfar, memohon ampun atau tidak terucap mohon ampun tersebut dengan Ramadan, dengan sendirinya Allah Subhanahu wa ta'ala laundry itu kita punya dosa. La haula wala quwwata. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya ingin gelar pada kesempatan siang ini 2 amalan utama di dalam bulan suci Ramadan. Banyak ibadah, opsinya terlalu sulit untuk kita pilih. Ini baik, ini bagus, ini sangat menjadi kenikmatan di alam barzakh. Tapi yang paling unggul dan utama hanya 2. Apa dia? Yang pertama, ibadah puasa Ramadan itu sendiri. Ramadan kerap kita kenal dengan bulan di mana Allah perintahkan ibadah puasa, dan ini merupakan kewajiban untuk kita. Dalil ayat semuanya hafal kita. Surat Al-Baqarah 183 menyatakan itu. Allah secara tegas, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman, kalau kokoh dan kuat Anda punya iman, perhatikan aku punya perintah. Ini kata Allah. Artinya kalau mereka orang-orang yang tidak memiliki keimanan, silahkan mundur atau menyingkir. Nggak ada kewajiban untuk Anda melakukan perintah, kata Allah. Panggilannya iman, Pak. Jadi tidak dipanggil oleh Allah kedudukan kita, jabatan kita, apakah kita Pak RT, Pak RW, strata sosial kita baik, meningkat, terhormat di hadapan jamaah kita, masyarakat dan orang-orang lingkungan kita, tidak. Yang dipanggil oleh Allah adalah iman. Iman. Sehingga orang yang ingin menjemput Ramadan beberapa puluh hari kemarin, yang dipersiapkan adalah iman. Kendati pun mereka tahu bahwa ibadah puasa ini modal dan landasannya, fondasi utama adalah iman, sehingga yang dia perbaiki adalah iman terlebih dahulu. Ya sudah, sekarang kita sudah masuk hari ke-9 kita berpuasa. Mudah-mudahan memang dari hari awal pertama kita Ramadan, Allah sudah mantapkan kita punya nilai keimanan, sehingga perjalanan Ramadan kita dari hari pertama, kedua, ketiga sampai kemarin, dan juga hari ini masih kita juangkan, mudah-mudahan nilai keimanan kita akan berkurang sedikit pun. Insya Hei orang beriman, kata Allah, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. La haula wala quwwata illa billah. Allah nyatakan gini, Pak, memberikan satu sebab faktor kenapa Allah fardukan untuk kita puasa. Karena memang ibadah puasa adalah lakonan orang-orang terdahulu juga. Kama kutiba alaikumus syiyam. Jadi bukan hanya umat Rasulullah SAW, umat Nabi dan Rasul-Rasul Allah pun diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Ternyata satu ibadah yang manjur mujarab untuk mendekatkan diri seseorang yang beriman, punya keyakinan kepada Allah, sehingga sampai kepada kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat jalurnya adalah puasa. Lewat jalurnya adalah puasa. Sehingga saya ingin sambungkan dengan hadis Rasulullah SAW. Orang kalau sudah berpuasa, insya Allah aturan main Allah lebih dekat untuk diterapkan, Pak.
Apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seketika saja Allah berikan kemampuan untuk dia menjauhkan dirinya, menghindar dirinya daripada hal tersebut. Sebagai contoh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sampaikan satu sabdanya begini: "Man lam yada' qawla zur wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajah min ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Atau kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sampaikan begini: siapa orang yang belum bisa meninggalkan ucapan-ucapan yang buruk, lisan yang tidak terkontrol, hawa nafsu yang bergejolak di dalam hatinya kemudian ditumpahkan dengan kata-kata yang jelek, wal amal ini, dan juga perilaku amoral yang tidak berakhlak, perilaku yang semena-mena, entahkah itu kita masyarakat dengan jamaah yang lainnya, entahkah Pak RT-nya dengan warganya, atau warga kepada pimpinannya, rakyat kepada pemerintah, berlebih lagi pemerintah kepada rakyatnya. Perilakunya tidak menandakan seseorang itu sedang puasa, sedang menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falaisa lillahi hajah, kata Allah, kata Rasul. Sungguh Allah ini tidak memiliki satu kebutuhan dengan model ibadah puasa macam hamba Allah yang belum bisa mengontrol dia punya ucapan dan sikap. La haula wala quwwata. Kadang-kadang kita begitu Pak. Kalau melihat dari Ihya Ulumuddin, Syekh Abdul Hamid Al-Ghazali membagi 3 bagian. Ada manusia-manusia yang ketika berpuasa memiliki 3 tingkatan. Satu, puasanya orang yang umum, puasanya orang awam. Seperti apa digambarkan oleh Syekh Abdul Hamid Al-Ghazali. Puasanya orang awam itu, kalau dijamu oleh temannya, nih makanan enak, nih menu seringkali Anda tidak jumpai di rumahmu, di komunitasmu, ayo makan sementara dia sedang berpuasa. Disuguhkan makanan yang paling nikmat, barangkali 1 kali suap 1 juta. Begitu pula ada minuman yang berwarna-warni, aneka ragam, kemudian disuguhkan, dijamu, dihidang. Orang yang berpuasa tingkatan yang pertama awam, dia bilang enggak, saya lagi puasa. Tahan haus, mampu. Lapar bisa dia kendalikan. Hawa nafsu barangkali begitu juga. Oh, diejek dia sama temannya. Kalau lihat perintah Rasul, kalau ada orang yang sedang mencacimu sementara engkau dalam keadaan berpuasa, faqul inni sha'im, maka katakanlah sungguh aku dalam keadaan berpuasa. Hanya sekedar itu tingkatan awal. Orang yang berpuasa dalam garis keputusan hanya orang awam. Tapi kalau orang-orang yang sudah naik tingkatannya yang kedua, bukan hanya dia tahan haus dan lapar saja. Tingkatan yang kedua ini dia libatkan pula organ tubuhnya untuk berpuasa. Mata ikut berpuasa. Oh, ini pandangan dan objek yang gak halal untukku. Jadi kalau saya pandang terus-menerus ini akan merusak nilai ibadah puasa saya. Puasa akhirnya matanya. Ini ucapan juga harus ikut berpuasa. Nggak boleh asal ngomong, nggak boleh asal ucap, nggak boleh asal memberikan statement sehingga apa? Warga akhirnya resah, gelisah dan lain-lain. Sehingga dorongan orang berpuasa lebih keras, mendekatkan diri kepada Allahnya itu lebih mantul pada anak sekali. Mantap, betul. Tingkatan yang kedua, tingkatan yang ketiga, tatanan hatinya sudah hebat. Tatanan hatinya sudah hebat. Jadi apa saja yang diucapkan atau terjadi terlihat oleh matanya, husnuzan billah, semuanya diprasangka kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan ke kantor ada kendala, bannya pecah, rantai putus, husnuzan langsung kepada Allah. Alhamdulillah. Barangkali kalau ini rantai tidak putus, saya terus berjalan dengan kecepatan yang tinggi, kecelakaan akan lebih mungkin, potensinya besar. Apa dia? Tubrukan. Sehingga dengan rantai putus ini ya barangkali hanya 10 menit, 15 menit saya lambat masuk kantor misalnya. Semuanya akhirnya kembalinya kepada hati. La haula wala quwwata. Nah, oleh karenanya ibadah puasa Ramadan ini satu di antara sekian banyak jalur yang paling cepat dekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya suka bingung, Pak.
Kalau ada orang yang sedang berpuasa, ya puasa-puasa juga, tapi ini lidah nggak pernah terkontrol. Siapapun tetangganya tersakiti dengan ucapan, tersayat hatinya. La haula wala quwwata illa billah. Sampai-sampai ada satu kisah di zaman Nabi Allah Musa. Seorang perempuan tua di zaman Nabi Allah Musa. Ketika cerita ini dikisahkan oleh Rasul di hadapannya banyak para sahabat yang sedang bersiap untuk menerima ilmu hikmah dari Rasulullah SAW, Rasul berkisah dulu ada wanita tua di zaman Nabi Allah Musa yang ibadahnya bukan tandingan Anda, kata Rasul di hadapan para sahabat. Paginya dia sujud, siangnya dia beribadah, sorenya dia berzikir, malamnya dia qiyamul lail mengingat Allah lagi. 1 kali 24 jam nilai dia punya hidup di alam dunia hanya untuk ibadah kepada Allah. Sambung Rasul dalam sabda kisah dan ceritanya. Tapi sayang, wanita tua di zaman Nabi Allah Musa ini, dia punya catatan yang buruk terhadap jalinan hablum minan nas. Jalinan horizontalnya kepada tetangga yang kanan dan kirinya itu amat sangat rusak. Dia rajut setiap hari. Jalinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada space, tidak ada jeda. Selalu berkesinambungan ibadah. Sementara tetangganya selalu saja dibuat oleh ulahnya sakit hati, marah dan emosi. Dia punya amarah dan juga kemurkaannya mudah untuk diutarakan kepada orang-orang sekitarnya. Sehingga apa? Setiap warga di kampungnya itu senantiasa mengangkat doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, aku dizalimi oleh ibu ini. Ya Rabb, aku di la haula wala quwwata. Lantas kemudian sahabat bertanya, bagaimana nasib di akhirat wanita tua sama Nabi Musa itu, wahai Rasul? Rasul yang diarahkan ucapannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul menjawab, wanita itu di akhirat kelak sudah disiapkan satu kafir oleh Allah. Tempatnya adalah neraka jahanam. Ibadah mantap. Karena itu jangan sampai kita terfokuskan dengan ibadah-ibadah yang seperti kita perjuangkan di hari ke-8 yang lewat. Ibadah yang mulai. Sementara kita punya saudara yang sampai saat ini tetap masih puasa mereka, musafir puasa. Saudara kita yang miskin, yang fakir, satu keyakinan, satu ibadah, kiblatnya sama, dia sholat pula, syahadat pun sama, nggak ada yang beda. Cuma mereka fakir, Allah tentukan yang punya nilai ekonomi di atas rata-rata. Mereka puasa juga. Dia mampu menahan haus dan lapar seperti hal biasa. Orang miskin Pak, jangankan Ramadan dia haus dan lapar ditahan. Di luar Ramadan memang sudah kebiasaannya dia tak lapar. Tapi ketika kita fokus saja hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jaringan hablum minallah, lalu kemudian kita tampil di hadapan mereka fakir dan miskin. Saudaraku, kau puasa, mampu. Apa yang kau tidak mampu? Yang aku tidak mampu itu membeli iftar seharga 5.000. Puasanya mampu mereka. Puasanya mampu. Yang mereka tidak mampu itu adalah membeli iftar, gorengan bakwan, bihun, risol, diawuri di atas dengan sambal kacangnya. Itu yang mereka tidak mampu. Tampillah kita sebagai pahlawan untuk mereka. Sebab yang namanya Ramadan di samping bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan pembebasan dari petaka api neraka, bulan berbagi, jangan lupa bulan berbagi. Dan Allah tidak melihat itu berapa nilai dan kurs yang kita keluarkan untuk berbagi. 2.000, 5.000, berbagi judulnya. La haula wala quwwata. Ayo tunjang. Saling mengisi hablum minallah, hablum minan nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam Al-Quran, inna rahmatallahi qaribun minal muslimin. Sungguh rahmat Allah itu akan merasa dekat bagi mereka orang-orang yang menebarkan kebaikan. Baik kita di muka buminya Allah, yang kita beri adalah makhluknya Allah. Si pencipta makhluk Allah akan juga segera akan memberikan kebaikan kepada kita. Daya pancingnya adalah kepada sesama kita dulu, lalu kemudian baru Allah turunkan. Kalau kita buruk, jangan kepada sesama kita. Apakah Allah akan berbuat baik kepada kita sementara kita jahat kepada sesama? La haula wala quwwata
Yang kedua, masyarakat muslim, di samping nilai ibadah puasa Ramadan itu sendiri yang menjadi ibadah paling utama di dalam bulan ini, yang kedua adalah qiraatul Quran. Tidak ada yang mampu memisahkan antara term Ramadan dengan term Al-Quran. Ramadan ya Quran, Quran identik dengan Ramadan. Saya di mana-mana bilang, saya katakan, siapapun apapun faktor dan unsur, kalau sudah bersinggungan langsung dengan Al-Quran, Allah jadikan unsur tersebut mulia. Contoh, Allah yang maha mulia memberikan mukjizatnya yang mulia bernama Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasul sudah kita maklum semua. Rasul dijadikan oleh Allah Sayyidul Anbiya wa Rusul, penghulu pemimpinnya para nabi dan rasul-rasul Allah. Karena membawa ini Al-Quran, yang menjadi wasilah adalah Jibril. Sebelum sampai ke tangan Rasulullah SAW, Al-Quran ini dibawa oleh Jibril, sehingga Jibril juga dapat dampaknya. Jibril dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai panglima dan jenderal para malaikat. Waktu diturunkannya Al-Quran adalah Ramadan segitu syukur. Pemimpinnya 12 bulan dalam kurun 1 tahun itu ya Ramadan ini. Sehingga siapa saja orang yang membaca Al-Quran siap-siaplah dihujani oleh Allah dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita muhasabah dan evaluasi untuk menyongsong hari Ramadan ke depan yang lebih berkualitas dan bermanfaat melalui jalur Quran. Berapa sudah juz yang kita baca sampai saat ini, hari ini, waktu zuhur ini? Dan katakan alhamdulillah, saya sudah sekali hafal. Masya Allah, hebatnya orang itu mengerti benar tentang keutamaan nilai Quran di dalam bulan Ramadan. Saya hampir selesai Ustaz, 1 kali khatam lagi. Siap, silahkan tambahkan, gaspol, jangan kasih kendor, kata anak sekarang. Quran terus. Kenapa demikian? Karena saya melihat secara analisis pribadi saya ini, umat Islam saat ini daya cintanya kepada Al-Quran masih sebatas musim Ramadan. Masih sebatas musim Ramadan. Kalau ada yang membaca di luar Ramadan, alhamdulillah. Tapi kalau ingin kita timbang-timbang mana kelompok umat Islam yang di luar Ramadan masih membaca Al-Quran, yang hanya dengan membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan, masih banyak mereka yang membaca Al-Quran hanya di dalam bulan Ramadan. Komunitas yang ini nggak terima, Pak. Dia bilang, enggak Ustaz, saya baca juga Al-Quran di luar Ramadan. Kapan Mas, Pak Ko? Iya nanti kalau 40 hari tetangga itu pun kalau saya diundang, saya baca Al-Quran Yasin lagi. La haula wala quwwata. Bukan yang bagus Yasinnya, silahkan baca surah Yasin. Ajukan skip orang yang mengatakan tak boleh baca Yasin malam Jumat, bid'ah, Rasul tidak contohkan dan lain-lain. Tidak. Apapun surahnya mau dibaca, mau kita rutinkan dengan kekhususan dan lain-lain, silahkan saja. Tapi masalahnya adalah kita di dalam bulan Ramadan ajarnya sudah, ajarnya berbanyak baca Al-Quran, berlebih lagi di dalam rumah tangga kita, Pak. Berlebih lagi di dalam rumah tangga kita. Awas hati bagi kita yang merasa rumah tangga kita banyak ini cekcok di suami dan istri. Kadang-kadang suami istri cekcok bukan hal yang besar, hal yang kecil. Tadi malam si istri nanya, Pak besok kita sahur pakai menu apa ya? Ikan saja Mak. Ikan. Oh ikan ya Pak. Diapain kira-kira? Kalau Bapak mau beli pesmol, kayaknya enakan yang dibakar Pak. Pesmol aja, bakar aja. Pesmol bakar. Dua-duanya hanya tulang pinggang Pak. Gara-gara hal kecil saja. Kenapa demikian? Ada aura yang tidak bagus di dalam rumah tangga kita. Netralkan, sterilkan dengan apa? Lantunan ayat suci Al-Quran banyak-banyak. Itu nanti yang katakan, Akhiru min tilawatil Quran fa'inal baita ladina yukra'u fi'il Quran yaqidu khairuhu wa yaqidu syarruhu wa yaqidu ala ahli au kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak baca Quran. Perkayaan di rumah.
Sebarluaskan di setiap sudut ruangan rumahmu. Baik di ruang tamu, ruang kamar, bahkan di ruang dapur. Kalau ada gudang, biar bacaan ayat suci Al-Quran itu juga menyebar luas ke dalam ruang gudangmu ini. Kenapa? Karena kalau ada satu bilik saja, satu ruangan saja. Umumnya satu bangunan, kalau tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, 3 bencana yang Allah kirimkan. Apa saja? Nilai kebaikan sedikit pada penghuni rumah tersebut kalau dibacakan Al-Quran. Kalau sudah nilai kebaikannya sedikit, malaikat ogah masuk, Pak. Rahmat Allah nggak mau berkunjung ke rumah kita. Kalau sudah nilai kebaikan yang sedikit, yang lebih mendominasi adalah nilai keburukan. Bila contohnya di pojok rumah saya ada gondoruo, yang bikin gondoruo itu hadir dan betah di rumah bapak, ya bapak sendiri. Kenapa? Nggak mengusir dengan bacaan Al-Quran. Anak saya nangis, Ustaz, kayaknya ketempelan ini ada yang merendotin. Siapa yang merendotin? Roh jahat, jin-jin kafir. Bacakan Al-Quran. Sudah selesai, solusi dan jalan keluar ditemukan nih. La haula wala quwwata wa yadhiqu ala yang membuat rumah kita yang mewah megah sementara di hati kita sempit karena nggak dibacakan Al-Quran di dalamnya. Biar kata rumah petak-petakan 4x4, suami, istri, anak 7, Pak. Gimana kira-kira? Rumah kontrak 4x4, anak 7, suami, istri, 9 orang. Tapi kalau yang bapak baca Quran, yang ibu juga sempatkan konser di dapur, tapi sambil lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa yutubdu ma fi anfusikum, atau paling tidak surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bapak baca Quran, ibu baca Quran, sudah barang tentu insyaallah Allah yang gerakan anak pun akan ikut gerakan orang tuanya, ikut baca Quran. Karena itu saya senantiasa ngomong di mana-mana. Kalau bapak ini bagaikan tongkat, anak kita ini bagaikan bayang-bayang. Bayang-bayang ngikut gimana tongkat. Kalau tongkatnya lurus, insya Allah akan lurus. Kalau bapak ibu yang menjadi tongkatnya itu nggak lempeng, bengkok, ya jangan harap anak kita yang menjadi bayang-bayang akan lurus dan lempeng, jangan harap. La haula wala quwwata illa billah. Ya, mudah-mudahan kita gelorakan ini Al-Quran sepulang kita dari tempat ini. Kalau kita mampir ke ruangan kantor sebentar, langsung kabarkan. Bapak masih di kantor, masih cukup banyak ini kertas yang harus bapak tanda tangan. Tolong bacakan Al-Quran. Ketika bapak nggak sempat baca Quran di dalam rumah, tolong wakilkan. Kalau mama pun nggak bisa, nggak ada waktu juga, istirahat capek karena memang bikin sahur tadi malam, tolong sampaikan kepada sulung kita, anak pertama kita, baca suruh dia Al-Quran. Suruh nggak bisa, suruh bungsu kita, anak terakhir kita, suruh baca dia. Artinya setiap harinya paling tidak satu ada perwakilan yang membaca Al-Quran di dalam rumah tangga kita. Insya kalau 4-4 bapak, ibu, sulung, bungsu nggak baca Al-Quran serempak kompak seolah-olah menjauhkan dirinya daripada Al-Quran, bermusuhan dengan Al-Quran, surah Toha jawabannya. Toha mengatakan, "Faman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Orang yang sudah mengelakkan hidupnya daripada Al-Quran. Cuma sebutan saja. Ini guidance. Ini petunjuk marka jalan raya kehidupanku. Hanya sebatas ucapan saja. Dibaca tidak, dipelajari tidak, dihayati tidak, dijalankan tidak, apalagi didakwakan. Quran bilang, siapa orang yang tidak mau menjadikan diriku sebagai pedoman hidupnya, penuntun kompas untuk hidupnya, maka sungguh di dunia akan Allah jadikan dunianya sempit. Datang musibah, datang persoalan, silih berganti konflik, seolah-olah diaksen oleh Allah, tapi permasalahan di atas permasalahan tidak Allah berikan solusi dan jalan keluar yang tepat. Itu di dunia lalu. Apa kemudian nanti di akhirat? Allah sudah siapkan yaumul mahsyar wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Nanti di padang mahsyar ketika kita dikumpul dihimpun oleh Allah dari manusia pertama Nabi Adam
sampai bayi yang terakhir terlahir di muka bumi Allah jelang hari kiamat dikumpulkan yaumul mahsyar. Semuanya yang merasakan hidup semuanya kumpul di situ. Orang-orang yang membelakangi hidupnya daripada Al-Quran, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kedua bola matanya buta. Digambarkan oleh Allah. Sementara orang yang membelakangi hidupnya daripada Al-Quran dijadikan buta, mereka interupsi semuanya komplain. Di dunia ini nggak baca Al-Quran, mereka datang ke aku kata Allah, dia komplain apa? 5 asyarani amal, ya Allah, kenapa kamu butakan mataku? Wa qad kuntu basira, perasaan tempolan alam dunia saya hidup, kedua bola mataku ini berfungsi secara baik, nggak ada kata-kata, nggak bijak sedikit pun. Saya makan wortel, indahnya saya punya pandangan apapun objek di hadapan saya mampu menerawangnya. Kenapa saat ini saya buta ya Allah? Apa jawaban Allah, Pak? Tidakkah kau ingat ketika datang ayat-ayat, kau sudah beli Al-Quran ketika engkau umrah plus Turki, Quranmu dengan harta belasan juta, kemudian kau jadikan hanya sekedar pajangan saja di rak buku. Kau tidak baca, kau tidak kebet, sofah demi sofahnya, halaman demi halamannya, berdebu cover Quranmu. Kau butakan matamu di alam dunia terhadap Al-Quran. Nah sekarang yaumul mahsyar, tempatnya pembalasan. Aku balas engkau, sudah menjadikan engkau buta saja, bagaikan engkau di alam dunia membutakan dirimu terhadap Al-Quran. Nangis berderu-deru orang yang beriman. Jangan sampai kita sudah di yaumul mahsyar baru sadar betapa hebatnya Al-Quran ketika kita baca di alam dunia. Ini menjadi bohlam kita di alam barzakh. Entah berapa waktu nanti di Al-Quran kita, tergantung banyaknya kuantitas kita membaca Al-Quran, banyaknya intensitas kita mendengungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, Ramadan masih dalam genggaman kita. Mumpung masih ada waktu kita memperbaiki dan memperbanyak amalan ibadah kita yang masih kurang dan kering, insya Allah Allah berikan hidayah dan taufik untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari beberapa pekan yang lalu saya merasa bahwa alhamdulillah ada juga komponen masyarakat bangsa kami ini yang bergerak hatinya dan memberikan penyadaran juga secara pribadi kepada saya bahwa betul yang namanya Ramadan nilai bulan maghfirah, ampunan dosa, bulan rahmat kasih sayang Allah, bulan berbagi, bulan kemuliaan. Jangan lupa Ramadan juga bulan perjuangan. Ramadan adalah bulan perjuangan. Sejarah mencatat 17 Ramadan itu terjadi satu peristiwa besar yang dinamakan Perang Badar. Terjadinya di dalam bulan Ramadan. Di situ Allah turunkan bala tentara Allah untuk membantu Ahlul Badar. 313 pasukan umat Islam bertemu dengan 1000 pasukan orang kafir Quraisy Makkah. Yang terakhir resultnya, hasilnya Allah menangkan Ahlul Badar. Alhamdulillah. Beberapa pekan yang lewat saya dapat berita 11 April hari ini turun jalan mahasiswa. Doakan Pak. Kita tidak bisa masuk langsung pada barisan mereka. Mak-mak sudah hebat, dia angkat dasternya turun jalan dia. Untuk apa? Mengumandangkan nilai kebenaran, menepis nilai kezaliman yang dari hari ke hari semakin tajam. Mereka turun untuk menyuarakan hak, kebenaran dan kebenaran. Sementara kita masih terdiam. Tak mengapa, kita masih memiliki satu amunisi, yaitu doa. Kita kirim Fatihah dengan ketulusan hati kita, yakin kita yang penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, apabila mereka yang tengah saat ini berjuang di jalan raya, berhaus-haus ria, berlapar-lapar ria, masih menjaga nilai ibadah puasanya, jadikanlah ya Allah wasilah ibadah puasa Ramadan mereka ini yang saat ini mereka sedang perjuangkan. Mudah-mudahan Engkau berikan nilai sukses dan berhasil. Turun jalan mereka, apa yang mereka suarakan, apa yang menjadi aspirasi mereka,
Ya, kami dari masjid ini kami memohon, mengajak dan meminta kepadamu. Ya Allah, jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang kau limpah ruahkan dari berbagai macam kenikmatan dan kekayaan alamnya. Juga jadikan ya Allah negeri kami negeri yang bermartabat, disebabkan pemimpin kami yang memiliki perilaku yuda yang bermartabat. Kami mohon kepadamu ya Allah, pemimpin kami yang jauh daripada hidayah dan taufikmu, hidayahi mereka ya Allah, taufiki mereka ya Allah. Jika ada orang-orang yang tidak menginginkan Indonesia utuh, jika ada mereka orang-orang yang ingin berbuat makar kepada Indonesia ya Allah, kembalikan nilai makar tersebut menghujam kepada diri mereka masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaghfiruka ma 'allamtana wa 'allamna wa qara'na wa farduhu ilayna 'inda 'adatina ilayhi. Allahumma ahlihi al-kafarata wal munafiqin wal zalimin wal mufsidin dabbir 'ada'aka 'ada'id. Ya aman al-khalifin aminna bima nakhaf. Ya aman al-khalifin salimna bima nakhaf. Ya aman al-khalifin najjina bima nakhaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya Muhammad Iqbal Hafidahman, mohon maaf apabila ucapan sikap kurang berkenan di hati para jemaah. Mohon dimaafkan pintu maaf yang serius-seriusnya. Ada yang membawa